Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DBM Craftman. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah produk, yaitu ini, sebuah miter saw dari Molar tipe MS1200 SL. Barang ini cukup spesial ya buat saya teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan kado ulang tahun dari istri saya. Nah, ketika saya ulang tahun itu saya ditanya mau kado apa. Saya bingung kan, mau celana nggak, mau baju nggak, mau jaket, mau sepatu nggak. Akhirnya saya memilih ini, sebuah miter saw dari Molar. Dan ini merupakan miter saw pertama buat saya ya. Semoga nanti bisa dimanfaatkan. Oke, ini barang cukup spesial. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah miter saw sliding ya teman-teman. Tapi dilihat dari dimensinya ini cukup kecil. Karena dia ini tipe terbaru. Kalau ibarat kendaraan, dia itu tipe faceliftnya. Dan untuk mekanisme slidingnya, dia menggunakan mekanisme yang baru sehingga dimensinya menjadi lebih kecil. Dan bocoran dari penjualnya, tipe ini tidak terkena volume ya ketika diekspedisi. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli miter saw Molar MS1200 SL ini, ongkirnya bisa lebih murah karena tidak terkena volume. Saya mendapatkan ini di harga 1.550.000. Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Untuk detailnya seperti apa, langsung saja kita bongkar. Oke, langsung kita buka ya teman-teman. Ini cukup kecil, kardusnya cukup simple. Kita di sini mendapatkan dua buah extender untuk base-nya, lalu mendapatkan sebuah klem. Kardusnya sudah dilengkapi dengan styrofoam jadi lebih aman ya. Oke, selanjutnya ini ada kitab-kitab dan buku garansi. Coba kita lihat garansinya. Ini garansi 1 selama 3 bulan pertama, suku cadang diskon 30%. Garansi 2 selama 6 bulan pertama, suku cadang diskon 30%. Oke, kita lanjut. Ini kita mendapatkan dust collector untuk dipasangkan nanti. Dan di sini kita mendapatkan carbon brush untuk cadangan. Lalu ada kunci L, dua buah kunci L dan baut-baut. Untuk tipe terbaru ini kita tidak mendapatkan dua mata pisau ya, seperti tipe yang lama. Di sini kita hanya mendapatkan satu mata pisau dengan ukuran 40T. Kita coba ambil. Berat. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk unitnya kecil ya, terlihat bukan seperti miter saw sliding, karena slidingnya ini ada di bawah, beda seperti miter saw sliding yang lainnya ada di atas. Untuk detailnya kita lanjut ya. Oke, kita mulai dari build quality-nya teman-teman. Ini buat quality-nya menurut saya udah sangat baik ya, udah rapi dan kokoh. Untuk cover blade-nya ini dari bahan plastik, dan untuk body-bodinya yang sebelah sini dia itu sudah besi semua, sudah metal seperti aluminium atau besi cor ini ya. Dan untuk body yang sebelah sini dia sudah menggunakan plastik tapi yang kokoh, tidak ada material dari karet, tapi ini handle-nya sudah ada teksturnya jadi dipegang itu lebih nyaman. Untuk base-nya sendiri dia dari aluminium, sepertinya ini aluminium cor, dan untuk ininya dari plastik ya. Kita lanjut ke sisi sebaliknya ya teman-teman. Ini
rapi ya teman-teman, tidak ada gear atau mekanisme dari lehernya ini yang terbuka, jadi semuanya tertutup rapi. Untuk mekanisme slidingnya dia berbeda ya. Untuk miter saw sliding kebanyakan dia kan di atas, slidingnya ini di bawah. Untuk membukanya ada knob di sebelah sini, ini kita buka. Nah, dan untuk knob ini untuk mengunci slidingnya. Oke. Nah, ketika sliding, kebanyakan miter saw sliding itu yang bergerak itu relnya ya. Tapi ini bukan relnya. Jadi ini apa ya, lehernya atau bodinya lah ya yang bergerak. Jadi dia lebih kokoh ya. Nah, dan di sini di base-nya ini dia agak sedikit ada coakan untuk menambah kapasitas slidingnya ini. Jadi ini kuncinya, dia bisa lebih kecil dimensinya. Untuk relnya cukup pendek. Nanti kita tes berapa kapasitas dia untuk memotong panjangnya ya. Seperti ini. Dan untuk knob di sini itu pengunci untuk bevel. Ini bevelnya masih satu arah. Masih single bevel. Oke, kita lanjut ke fitur-fiturnya ya teman-teman. Ini miter saw memiliki fitur laser untuk memudahkan pemotongan ya. Tepatnya di sini saklarnya. Dan untuk menyalakan kita harus menekan ini seperti safety button lah ya. Kita harus tekan. Untuk mekanisme naik turunnya dia bisa bekerja. Ini adalah tombol untuk spindle lock. Jadi ketika mengganti mata pisau dia lebih gampang, bisa mengunci. Dan untuk carbon brush ada di sebelah sini dan di sini ya. Kita lanjut. Untuk base-nya sendiri dia di sini ada sedikit teksturnya, jadi lebih menempel ketika kita akan memotong sebuah benda. Untuk ini miternya dia sudah kliki, di setiap nomornya dia sudah kliki, jadi lebih enak. Untuk mengunci miternya dia ada knob di sini, bisa kita putar. Dan untuk fansnya di sebelah sini dia sudah ada angka-angkanya, jadi sudah bisa dijadikan patokan untuk ukurannya nanti. Dan ini ada fitur lasernya ya teman-teman, jadi memudahkan khususnya bagi pemula seperti saya ketika memotong dia lebih mudah. Dan selanjutnya untuk fansnya ini bisa kita panjangkan ya teman-teman, dengan cara ini kita buka, ada baut L nya di sini dan bisa kita panjangkan. Cukup simple ya, berbeda dengan miter saw lainnya dia membuka seperti ini. Jadi ini lebih simple dan lebih kokoh. Oke, untuk di sini adalah baut untuk kalibrasi bevelnya ya. Jadi ada dua di sebelah sini dan ada di sebaliknya. Ntar saya tunjukkan ya. Dan ini adalah baut untuk stopper ya, bisa digunakan untuk kalibrasi bevelnya untuk 0 derajat, dan yang sebelah tadi di sebelah sini itu 45 derajat. Dan untuk di sini ada juga baut untuk stopper. Ini stopper untuk turun naiknya ini miternya, ini miter saw-nya. Bisa digunakan untuk membuat mortise tenon, itu bisa kita manfaatkan untuk stoppernya. Dan untuk spesifikasi yang tertulis di sini miter saw molar MS 1200 SL, yaitu tegangannya 1200 watt. Nanti kita tes berapa konsumsi dayanya. Dan untuk RPM-nya 5000, nanti kita tes juga. Dan untuk ukuran blade-nya itu 190 mm. Jadi ini hitungannya seperti 7,5 inch ya. Berbeda dengan miter saw 7 inch biasanya, yaitu sekitar 185 cm. Dan di sini untuk kapasitas potongnya. Untuk memasang base-nya ini cukup mudah ya teman-teman, tinggal kita masukkan saja. Dan di bawahnya sini ada seperti lubang, tinggal kita masukkan.
lalu kita kencangkan di sini. Ini sudah kencang. Untuk memasang klemnya juga sangat mudah. Tinggal kita kencangkan di sini. Oke. Dan untuk mata pisaunya kita mendapatkan satu sudah terpasang, dan ternyata ukurannya itu 185 mm ya. Di spesifikasi tertulis 190 mm. Jadi kemungkinan ini masih bisa diganti dengan mata pisau yang lebih besar, ukuran 190 mm, dan masih ada ruangan di blade guardnya ini. Dia ternyata 24 matanya ini, maaf ya, tadi di depan saya mengatakan 40T, ternyata 24T. Oke, lalu kita akan cek berapa RPM realnya ya, dapat berapa. Oke, tadi sempat mencapai 4.600 ya teman-teman, sudah cukup lumayan lah mendekati spek, yaitu 5.000 RPM. Oke, kita akan cek untuk konsumsi daya. Kita akan coba dulu ya konsumsi daya tanpa bebannya, dia sampai berapa watt. Tadi mencapai 680 wattan ya, dan ketika awal-awal dia berputar sampai 900 watt itu untuk konsumsi daya tanpa bebannya. Dan kita akan coba untuk memotong ngetes dayanya berapa ketika digunakan dengan beban ya. Ini saya di sini akan memotong sebuah kayu, ini mungkin ketebalan berapa ya, sekitar 3,5 ya, 3,5 cm kayu jati. Saya hidupkan dulu untuk slidingnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mencapai 1000 ya, 900, 1000 seperti itulah ya. Itu untuk konsumsi daya dengan bebannya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba berapa kapasitas dia bisa memotong lebar ini ya. Di spek tertulis 21 cm, kita coba dengan slidingnya ini. Oke, kita lepas dulu. Lalu kita balik. Ya, sekitar 21 cm ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memotong 90 derajat. Di sini salah satu keunggulan miter saw menggunakan laser itu sangat enak ya, khususnya buat pemula seperti saya contohkan seperti ini. Ketika saya ingin memotong dengan panjang misalkan ini ya, misal 2 cm, kita hanya cukup menggaris saja sedikit segini, kelihatan ya teman-teman ya, kita garis kecil segini, nanti kita bisa memotong dengan mudah dengan bantuan laser. Ini tadi tanda yang saya buat ya teman-teman ya, ini enak sekali. Melalui tanda ini kita sudah bisa berpatokan, oh segini nih, pakai laser udah pas. Kita tidak perlu menggaris lurus sepanjang bidang yang akan kita potong, kita hanya bisa cukup menggaris sedikit saja. Dengan laser ini sudah bisa lurus ya teman-teman. Kita coba untuk 90 derajat. Kita cek hasil potongannya tadi 90 derajat, apakah siku.
Ya, siku ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk meternya ya, ini teman-teman 45 derajat apakah presisi. Ini cukup mudah, kita tinggal longgarkan saja knob yang ada di sini, lalu kita putar ke sudut 45 derajat. Di sini cukup enak ya, mudah dan kliki. Setiap nomor itu dia kliki, langsung terkunci. Oke, langsung kita potong ya teman-teman. Potong rapi potongannya. Dan ini tadi untuk potongan meternya, kita coba ukur apakah siku. Sip. Nah, siku ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memotong secara bevel ya teman-teman. Kita kembalikan dulu ini meternya ke 0 derajat. Oke, lalu kita kendorkan tuas yang ada di sini. Ini untuk pengunci bevelnya, kita setel di 45 derajat. Oke, kita klem dulu. Kita pindahkan klemnya ini di sebelah kanan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita cek hasil potongan bevelnya. Tadi kita bevel 45 derajat. Apakah siku? Ya. Siku ya. Oke, sip. Ya, oke teman-teman. Itu tadi sudah kita bahas dan kita review mengenai meter saw dari Molar MS1200 XL ini. Gimana menurut teman-teman? Oke nggak meter saw-nya? Kalau menurut saya dengan harga 1.550.000 kita sudah mendapatkan meter saw yang oke, dan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai penghobi lah ya. Untuk kelebihannya di sini kita mendapatkan fitur laser yang sangat memudahkan ketika kita untuk memotong. Dan selanjutnya yang istimewa adalah mekanisme slidingnya. Dia mekanisme sliding baru membuat dimensi dari meter saw ini menjadi lebih kecil. Untuk kekurangannya menurut saya cukup minor ya. Ya kita perlu mengkalibrasi lah untuk awal-awal. Setelah meter saw sudah kita beli, kita perlu mengkalibrasi dulu. Tapi itu bukan masalah serius ya, bisa terselesaikan dengan kalibrasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga sharing-sharing saya ini bermanfaat. Kalau ada masukan, pertanyaan atau kritik dan saran silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.